Hakim tidak sekedar bekerja dengan hitam putihnya alat bukti, melainkan juga menggunakan hati nurani. Oleh karena itu, ada sebagian orang berpendapat hakim itu adalah perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi dalam hal penegakan hukum dan keadilan. Hakim adalah ibarat sungai harapan bagi mereka yang mendambakan keadilan dan tegaknya hukum bagi rakyat kecil dan tak berdaya. Perjalanan panjang Hasan Asy'ari alias Arman Hasan, sang pelopor ojol, mirip kisah 1001 malam. Tak ada yang merasa yakin bahwa pria jomblo berusia 50 tahun asal Betawi Rempoa ini adalah benar telah menginisiasi sebuah terobosan dalam memperkenalkan tata cara mengoperasikan model bisnis Gojek pangkalan melalui internet. Dan itu sekarang sudah menggurita menjadi sebuah aplikasi di sektor layanan transportasi publik. Tak hanya pada kendaraan roda 2 dan alat angkut orang, tetapi juga merambah ke moda transportasi roda 4 dan layanan antar jemput barang, termasuk pemesanan makanan atau lazim dikenal dengan istilah GoFood. Bahkan sekarang efek digitalisasi telah memasuki dunia transaksional yang melahirkan apa yang disebut GoPay. Siapa Hasan Asy'ari? Mengapa dia terus bertahan untuk memperjuangkan hak-haknya? Mau nanya nih Bang, bentar lagi kan sudah menjelang akhir persidangan. Gimana Abang menanggapi Bang? Ya, saya tetap harus sabar dan optimis dalam menjalankan semua ini gitu. Karena saya berjuang untuk mendapatkan hak-hak saya, keadilan, dan juga saya harus berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalanin aja proses dulu. Harus percaya bahwa semua petugas-petugas yang terlibat dalam kasus saya ini, pengacara, petugas-petugas di pengadilan niaga, petugas-petugas di DJ Haki, saya harus percaya pada mereka. Saya berharap mereka mempunyai integritas yang sangat tinggi gitu, harapan saya. Hidup di sebuah rumah petak warisan orang tuanya di Bilangan Rempoa, Tangerang Selatan, ada kesan subjektif betapa perjuangan yang harus dilewati Hasan Asy'ari untuk mewujudkan impiannya sebagai pemilih hak cipta ojol sangatlah berat. Badai sinis dan sikap mengeja acap dialaminya, tak cuma dalam komentar yang dilontarkan oleh netizen di medsos, melainkan juga dalam interaksi kesehariannya. Tapi semua itu tak menyurutkan langkahnya untuk terus berjuang. Dan semua itu akhirnya mengerucut menjadi sebuah gugatan perkara hukum yang resmi didaftarkan di Pengadilan Niaga Kelas 1A Jakarta Pusat pada tanggal 31 Desember 2021 dengan nomor perkara 86/PDT-SUS lewat kerja keras dan bantuan tim kuasa hukum yang diketuai oleh Haji Rohmani SH MH. Upaya-upaya telah kita lakukan. Kita telah meminta supaya mediasi, ya kan, somasi. Kita berupaya ingin menyelesaikan secara musyawarah, tetapi tidak ditanggapi dengan baik oleh pihak tergugat. Ya, kita sudah dengan itikat sangat baik sekali ya. Kenapa? Karena sekian lama upaya-upaya daripada klien kami untuk bermusyawarah tidak ditanggapi dengan baik. Kasus Hasan Asy'ari tidak hanya digugat melalui pengadilan niaga, tetapi juga diproses secara hukum lewat Direktorat Penyidikan dan Mediasi Ditjen Haki Kementerian Kumham. Dan prosesnya pun sedang berlangsung. Sedang proses berperkara di Pengadilan Niaga Kelas 1A sudah memasuki tahap menunggu keputusan Majelis Hakim yang dipimpin oleh M. Junaidi SH MH. Sidang yang sudah berlangsung 11 kali sejak awal Januari 2022 ini kini menanti keputusan hakim pada tanggal 21 Juli 2022. Apapun keputusannya, tak ada yang bisa mencampurinya. Semua menjadi kewenangan majelis hakim dengan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang sudah disampaikan melalui proses persidangan selama ini. Perjuangan Hasan Asy'ari sudah sampai di ujung jalan. Hanya doa dan dukungan moral lah yang bisa kita berikan kepada sang pelopor ini. Apakah keadilan akan berpihak kepadanya dan atau dia harus menelan pil pahit kehidupan. Tetapi sebagai seorang beragama, ada nasihat yang tak boleh diabaikan. Sukses dan keberuntungan selalu berpihak kepada mereka yang berikhtiar dan berdoa.